Saat ini saya sudah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan ekonom UI Fitra Faizal. Kami akan banyak membahas bagaimana sebenarnya konsumsi dalam negeri dapat menyelamatkan Indonesia dari potensi jurang resesi. Selamat pagi untuk Anda, Mas Fitra. Pagi, Mas Elmo. Ya, pertanyaannya nih, karena Presiden sudah mengeluarkan statement Indonesia ekonominya bisa paling cepat pulih setelah China. Sementara kita tahu bersama, jumlah kasus di China sudah semakin mereda, turun banyak. Indonesia malah lonjakannya sekarang di atas China, jumlah kasus belum temuan-temuan kasus baru. Seberapa realistis kalau masyarakat bertanya statement dari Bapak Presiden, ekonomi Indonesia paling cepat pulih sesudah China? Iya, jadi adalah tugasnya pemerintah untuk memberikan optimisme ya, karena optimisme ini kemudian akan di-buy-in oleh masyarakat menjadi ya semangat optimisme juga. Nah, kalau kita bedah peta resesi atau krisis di tahun 2020 ini, sebenarnya kita is not among the worst, tapi kita is not among the best juga. Ada semacam blessing in disguise di saat pandemi seperti ini ya. Jadi ketika Singapura resesi minus 40%, bahkan kontraksinya di the latest datanya, terus kemudian ada Korea Selatan yang juga resesi, Australia juga resesi. Nah, kesamaan benang merah atau silver lining di antara negara-negara yang resesi ini adalah ketergantungan mereka terhadap perdagangan internasional atau global value chain itu cukup tinggi. Sementara Indonesia ya, di front ini, di sektor ini cukup tertinggal gitu ya, dari sisi kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian, dari sisi partisipasi dalam global production network cukup tertinggal. Nah, tetapi ini memberikan sebuah blessing in disguise seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika yang lain resesi, ketika ada weakening of global demand, kita tidak terlalu terpengaruh sebegitunya sebagaimana negara sangat signifikan kontribusi perdagangan internasional seperti misalnya Singapura, kenapa mereka bisa turun ekonomi sampai puluhan persen, ya 20%. Sementara Indonesia jauh dari itu, sekitar 20-30% untuk ekspornya. Kalau kita lihat ekspor minus impornya itu less than 5%. Nah, jadi yang bisa kemudian mengungkit perekonomian Indonesia di jangka pendek ini adalah dari sisi konsumsi, ya, bukan dari sisi keterkaitan kita dengan global demand. Nah, dalam konteks itu, maka apa yang dilakukan pemerintah, ya push strateginya ini, mempush infrastruktur. Jadi proyek-proyek yang sebelum ditunda itu akan dipercepat di semester kedua. Kemudian ada penyaluran kredit usaha rakyat, gitu ya, itu juga kemudian dilakukan untuk mempushing SMEs, kooperasi. Dan yang terakhir, yang latest kita dengar adalah gaji ke-13 untuk para PNS. Nah, ini juga sebenarnya berguna untuk mempush konsumsi domestik, yang mana masih merupakan kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi kita, Mas Elmo. Nah, ini menarik poin yang sangat penting. Seberapa jauh efektivitas dari stimulus-stimulus bisa memboost konsumsi dalam negeri. Anda juga sudah mention mengenai gaji ke-13. Kemudian kita juga bandingkan, Mas, dengan bentuk insentif lain. Katakanlah ada stimulus berupa bansos dan sebagainya. Seberapa jauh ini benar-benar bisa menyentuh real sektor dan real ekonomi. Karena ada orang yang sebenarnya ada uang, pegang uang, tapi lebih prefer untuk di-hold di situasi seperti ini. Sehingga spending pun juga belum tentu terasa di lapangan, eksekusi spending dari masyarakat meskipun banyak sekali. Ada bansos, ada gaji ke-13 dan sebagainya. Kalau kita lihat dari historical overview-nya, di tahun lalu, tahun 2019, ketika ada gaji ke-13, kemudian ada THR, lebaran dalam satu waktu, dan pertumbuhan di kuartal pertama itu tidak cukup signifikan gitu ya. Ini kan sebenarnya mengindikasikan bahwa sebenarnya ini ya tidak terlalu efektif. Kenapa tidak terlalu efektif? Karena kalau kita harus membedah dulu proporsi konsumsi ya. Jadi 40% income terbawah kita ya itu tidak lebih besar dibandingkan 20% income teratas. Bahkan yang 20% income teratas ini menguasai 80% dari keseluruhan konsumsi, gitu. Jadi
kalaupun ada peningkatan di 40% yang di bawah level income-nya, tetapi mereka tidak dominan, tidak merajai proporsi konsumsi, berbeda dengan 20% yang di atas. Tetapi tetap saja ini harus dilakukan, gitu ya. Karena ini kita harus menjaga perekonomian di level perekonomian level subsistennya dulu, gitu. Bagaimana kemudian yang miskin dan rentan miskin, ya, menurut World Bank bahkan ada 120 juta orang aspiring middle class, yang mana ini rentan miskin. Nah ini harus dijaga dulu. Nah hitung-hitungannya tadi Pak Khatib Basri sudah menyampaikan minimal 1 juta untuk per orang, gitu ya. Dan itu memang betul, hitung-hitungan saya tidak jauh berbeda dengan Pak Khatib Basri, karena dengan hitung-hitungan belanja minimal 3 bulan dan juga dengan kebutuhan pokok rata-rata ya, masyarakat Indonesia, gitu ya. Dan kalau kita hitung memang antara 1 juta sampai 1.500.000 itu level subsistennya. Nah ini yang harus dijaga. Memang tidak akan langsung mengungkit, tapi tidak-tidaknya kita menjaga orang ini supaya tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Yang kedua yang harus dilakukan adalah kemudian kredit modal kerja dan kredit korporasi. Nah ini adalah yang kemudian mengungkit yang 20% paling atas. 20% paling atas ini memang tidak mengalami shock income sebagaimana yang di bawah. Ya, yang di bawah ini bisa kehilangan 70% dari income-nya, gitu ya, menengah ke bawah. Yang di atas bagaimana? Ya, mereka juga kehilangan antara 20-30%. Tapi mereka masih punya saving, berbeda dengan yang di bawah. Makanya mereka butuh kemudian cash untuk kemudian mengungkit perekonomian mereka. Nah, untuk bisa mengungkit perekonomian di jangka menengah, maka si yang 20% income ini harus di-treat juga dengan baik. Maka harus ada kredit untuk korporasi. Harus ada kemudian eagerness dari perbankan untuk menyalurkan kredit-kredit untuk yang produktif maupun yang non-produktif. Ini yang kemudian dibutuhkan oleh yang 20% di atas. Karena mereka ini, karena kalau kita bicara mengenai tendency to spend, kita bicara mengenai ability to spend dan juga willingness to spend. Nah, ability to spend dari yang masyarakat menengah bawah ini yang paling tergerus. Baik, Mas Fitra Faisal, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Kita tahan terlebih dahulu Mas Fitra ya. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog bersama Ekonom Universitas ini. Perbincangan yang sangat menarik, saya masih bersama dengan Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, ini sangat reasonable, make sense, dan masuk akal kalau kita berbicara mengenai kalkulasi dari Anda mengukur efektif atau tidak efektifkah tadi bonus-bonus, insentif, dan juga stimulus yang sudah diberikan. 20%-nya sayangnya tidak begitu merajai proporsi konsumsi, sehingga lebih tepat bagi mereka diberikan semacam kredit modal kerja dan juga korporasi, kemudian insentif perpajakan. Nah, 80% ini masyarakat yang benar-benar memerlukan, berarti ini cash-based programnya masih harus terus diberikan ini Mas ya, untuk bisa memastikan bahwa roda perekonomian bergerak. Meskipun Anda mengatakan tidak begitu efektif jumlahnya, tapi paling tidak kita bisa mulai dari sana. Ya, jadi kita butuh yang cash-based ini untuk masyarakat yang menengah bawah. Karena mereka memang yang dibutuhkan adalah cash. Kenapa cash? Pertama, karena hypothetically speaking, kita bisa bicara bahwa dampak penggandanya ini akan lebih besar. Ya, karena dia akan dibelanjakan, gitu ya. Yang kedua adalah dia tidak akan kemudian membuat saingan dengan toko-toko sembako kecil, gitu kan? Karena ini masyarakat kecil juga jualan sembako, gitu ya. Ketika dibagikan sembako nggak ada yang beli dong. Gitu. Nah ini juga secara praktis itu ya, kenapa kita harus BLT ini harus cash dalam hari-hari seperti ini. Terus yang kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah memang betul kalau misalnya yang 40% income di bawah ini mereka tidak menguasai konsumsi. Tapi tadi seperti saya sampaikan, kita harus menjaga mereka supaya tidak jatuh menjadi orang miskin. Yang kedua adalah supaya bisa mengungkit apa yang harus dilakukan. Makanya kita harus fokus ke 20% yang di atas juga. 20% di atas ini adalah orang-orang kaya. Mereka ini perlu di jumpstart juga, mereka perlu diungkit juga kredit modal kerja tadi seperti saya sampaikan. Karena selain ability to spend, ya, mereka ini sebenarnya bermasalah dari sisi willingness to spend. Karena mereka cenderung avoiding risk, menghindari resiko, gitu. Ya, itulah. Menghindari resiko di jangka pendek ini kan sebenarnya jadi masalah karena kita ingin mengungkit nih perekonomian supaya apa? Supaya nanti bisa recover dengan cepat. Maka pemerintah melakukan stimulasi ke arah sana juga. Begitu Mas Elmo.
Nah ini menarik karena ada joke juga tentang ini Mas Fitra. Sebenarnya orang berduit di Indonesia lumayan banyak. Cuma masalahnya mereka mau nggak spend duit yang mereka punya sehingga akhirnya harus dipegang terlebih dahulu. Anda katakan dengan jelas tadi karena mereka cenderung sebenarnya lebih berhati-hati. Mas Fitra, dari kalkulasi dan proyeksi Anda, sudahkah ada proyeksi Mas atau outlook ekspektasi Anda terhadap tingkat konsumsi kita untuk kuartal ketiga 2020 ini kira-kira seperti apa? Karena kita berharap paling tidak masih bisa menjadi perisai menghadang potensi resesi di tanah air. Saya kira dari normal, ini cuma seperlimanya saja yang bisa bertahan gitu ya. Jadi kalau biasanya kita 5-6%, ya mungkin ini sekitar 1%-an gitu ya, level pertumbuhan konsumsi kita di tahun 2020. Tetapi itu ya sebenarnya sudah angka yang cukup baik ya, karena memang ya semuanya kena. Jadi ini pandemi ini sebenarnya kan menghantam dari sisi supply. Itu berbeda dengan krisis-krisis yang lalu tahun 98, tahun 2008 ya. Kebanyakan berangkat dari sisi demand. Cuma masalahnya supply shock pandemic ini juga kemudian tertransmisikan ke sektor demand. Kenapa? Karena sangat besar guncangannya sehingga kemudian menimbulkan layoff. Layoffnya ini kemudian terjadi penurunan purchasing power, dan penurunan purchasing power di satu sektor itu kemudian merambat ke hampir semua sektor. Jadi ada efek domino. Nah, berbeda dengan krisis yang sebelumnya yang cuma terkarantina pada satu atau dua sektor saja. Ini hampir semuanya kena gitu. Meskipun kemudian kita melihat bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada yang kemudian bisa recover dengan cepat atau bahkan bisa tumbuh di atas rata-rata. Yaitu seperti misalnya sektor ICT ya. Yang mana sekarang memang semua orang pakai itu gitu. Nah, tapi secara umum semuanya kena, dan potensi pengangguran itu bisa sampai 20 juta orang gitu ya, the worst case-nya. Karena ini memang sekali lagi seperti Mas Elmo tadi sampaikan di awal bahwa ini akan sangat tergantung pada pandeminya ini bisa di tame-nya kapan, bisa flat-nya kapan gitu. Nah, berdasarkan skenario kami kalau misalnya sampai bulan September masih belum flat, maka ini kita bisa masuk ke kemungkinan pertumbuhan ekonomi negatif, minus 0,8% sampai minus 1,5% gitu ya, menurut skenario kami. Nah, meskipun Pak Erlangga juga sudah menyampaikan bahwa kita masih bisa tumbuh positif, Bu Sri Mulyani juga optimis, saya juga cukup optimis, tapi sebenarnya kuncinya adalah kecepatan eksekusi di kuartal ketiga. Maka kuartal ketiga ini adalah kuncinya, gitu Mas Elmo. Ada beberapa indikator yang memang menunjukkan itu. Belum tahu dan siapapun juga belum bisa menebak kapan virus ini bisa dijinakan. Ini mengingatkan kita juga Mas ke kebijakan Presiden dan juga pemerintah kita gas dan rem. Menurut Anda bagaimana sih kita bisa mengatur agar stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah kita untuk peningkatan konsumsi ini tidak kontraproduktif pada akhirnya dengan upaya pencegahan corona? Karena kita masih mencoba menerjemahkan pengertian gas dan rem ini seberapa besar bisa berhasil karena harus beriringan. Ya, jadi sebenarnya variabel kesehatan dan variabel ekonomi ini berkelin dan saling berhubungan gitu. Tidak ada yang satu yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Variabel kesehatan penting, variabel ekonomi juga penting. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini, pergerakan ekonomi adalah fungsi dari variabel kesehatan gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai variabel kesehatan yang belum membaik, ya seharusnya ada kebijakan circuit breaker, ya, kebijakan rem dulu gitu. Karena kita kan berbicara mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan, gitu. Jangan sampai kemudian ketika ini melonjak cukup drastis, gitu. Padahal ini merupakan salah satu penentu kita bisa tumbuh positif atau negatif. Ya makanya ini harus dimitigasi dengan baik. Maka tidak hanya anggaran untuk UMKM, untuk korporasi, tapi juga anggaran untuk kesehatan ini juga harus dipush. Nah, kalau kita bicara mengenai shuffle ready project yang siap sedia untuk kemudian menyerap tenaga kerja, ya, yang selama ini infrastruktur itu berlaku seperti itu. Nah, ini kita bisa push ke sektor-sektor yang tadi memang dibutuhkan. Infrastruktur untuk kesehatan. Nah, ini penting. Ya, kenapa? Karena kalau kita bisa mempercepat mitigasi, bisa mempercepat kemudian eksekusi, terutama di sektor kesehatan dan UMKM, ini akan bisa melentingkan perekonomian kita di kuartal ketiga gitu ya, yang mana kita bisa menghindari resesi ya, dan ya quite possible. Karena apa? Ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan itu. Yang pertama, angka inflasi di bulan Juni itu 0,18%, jauh di atas konsensus. Artinya ini baik, semua negara mengejar inflasi bahkan sekarang. Yang kedua, PMI dari 28,6 sekarang naik menjadi 39 di bulan Juni ya. Itu bagus juga, meskipun masih di bawah 50, tapi itu indikasi yang baik. Yang ketiga, ekspor kita naik justru di bulan Juni.
Begitu juga dengan impor bahan baku naik, dan itu kita bagusnya lagi kita masih mencetak surplus. Artinya industri sekarang sudah bergerak. Nah, ini kan momentum. Momentum ini harus dijaga. Karena kalau nggak jaga, mereka lompat gitu ya, sedang melompat tapi nggak ada topangannya, ya jatuh gitu. Nah, bisa jadi kejatuhannya di kuartal ketiga kalau nggak ditopang dengan stimulus-stimulus yang tepat. Baik. Jadi nah, cepat ini dieksekusi. Ya, Mas Fitra, ini banyak yang skeptis juga. Sepertinya akan sangat kompleks kalau kita berbicara seiring sejalannya gas dan rem. Anda pribadi, ini personal opinion dan juga kalkulasi dari Anda sebagai pengamat ekonomi. Dari kacamata Anda, apakah prioritasnya memang harus pemulihan kesehatan dulu atau seperti apa? Dengan konteks situasi seperti saat ini. Karena Anda mengatakan kalau loncat tapi nggak ada pegangannya juga akan jatuhnya lebih cepat kencang lagi. Jadi kalau kita belajar dari Spanish flu, di mana kemudian ada euforia dan kemudian itu menimbulkan second wave. Second wave ini justru jauh lebih besar dampaknya ketimbang dari first wave. Nah, kita is not even first wave is not even ending gitu ya, belum berakhir. Nah, itu ya. Belum selesai, tapi kemudian ya ya kita masih melihat ini angkanya naik terus, kita nggak tahu puncaknya kapan. Nah, makanya memang saya bilang dari tadi, memang tidak ada trade off antara kesehatan dengan ekonomi. Semuanya ini jalan bersama-sama. Ketika kesehatan baik, ekonomi baik, kesehatan baik, gitu. Jadi memang relaksasi oke, tetapi memang harus berdasarkan data perkembangan data harian. Nah, ini penting sekali kita untuk selalu memonitor itu. Itu yang dilakukan Singapura. Perdana Menterinya dengan kebijakan circuit breaker. Ketika ada tanda-tanda meningkat, mereka break, gitu kan. Nah, ini juga harus dilakukan oleh kita. Jadi nggak usah malu juga, meskipun ongkosnya adalah UMKM, adalah kemudian masyarakat menengah ke bawah. Nah, makanya perlu ada jaring pengaman sosial yang diperluas. Nah, ini yang penting gitu ya, supaya mereka masih tetap terjaga perekonomian level subsistennya. Baik. Gaji ke-13 rencananya akan segera diguyur bulan depan, kemudian ada bantuan bansos yang berupa cash base. Ini kita juga tengah menanti momen-momen ada long weekend di Agustus dan sebagainya. Dari pandangan Anda, dalam jangka waktu dekat, apa Mas ini momen-momen yang bisa kita harapkan memboost konsumsi biar lebih bergerak lagi? Ini bisa jadi periode untuk boosting konsumsi tadi ya, karena kita bicara festivities ya, ada Idul Adha dan kemudian ada gaji ke-13. Nah, ini seharusnya bisa memboost itu, tetapi tentunya harus kita perhatikan juga jangan sampai kemudian angkanya melonjak. Karena menurut kalau berdasarkan analisa kami yang kita ambil dari pergerakan orang gitu ya, dari Google Mobility, itu sebenarnya sudah mulai U-shape ya. Transaksi atau aktivitas orang itu sudah mulai mendekati baseline, artinya mulai kembali normal gitu. Nah, memang ini adalah esensi dari new normal, mulai kembali normal ininya pergerakan. Cuma memang di daerah pariwisata seperti misalnya Bali itu memang masih landai gitu ya, masih butuh L-shape. Nah, cuma yang harus dikhawatirkan juga adalah pergerakan orang itu berkorelasi positif dengan naiknya tren infection rate dari COVID-19. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Nanti kalau misalnya ini terlalu panas gitu, terlalu cepat geraknya, ya takutnya ini tidak bisa dikendalikan lagi. We cannot mitigate gitu ya. Jadi memang ini kita harus melihat gitu, kapan menekan gas, kapan menekan rem. Nah, mungkin ini saatnya kita agak ngerem sedikit-sedikit gitu ya. Jadi jangan sampai rem mendadak juga. Kalau rem mendadak kecelakaan juga gitu kan. Jadi harus remnya ya sedikit-sedikit gitu, gradual. Baik. Nah, itu supaya kita tidak terdampak negatif. Sebagai penutup, Mas Fitra, ada kata negatif yang Anda sebutkan tadi. Kuartal ketiga, kira-kira most likely akan seperti apa bacaan dan gambaran dari Anda? Negatifkah kita untuk kuartal ketiga? Saya masih optimis ya, karena berkaca dari angka-angka tadi dan kemudian berkaca dari Google Mobility Matrix tadi, bahwa ya ini sudah seakan-akan kembali ke baseline atau kembali ke normal. Nah, cuma memang tadi ada beberapa kewaspadaan ya. Ini harus ditopang dengan stimulus yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus menjaga agar infection rate-nya ini tidak melonjak secara drastis. Kalau melonjak secara drastis, ini juga ketakutan pengusaha, bukan saya sebagai ekonom saja. Pengusaha ini juga deg-degan. Ketika melihat orang ramai-ramai naik transportasi umum, mereka deg-degan juga, takut kalau misalnya PSBB ini kemudian diperketat lagi. Dan ini kan Wakil Gubernur Menteri Zapatria juga sudah menyampaikan itu, bisa saja diperketat. Gitu. Ini ketakutan pengusaha. Jadi pengusaha lebih memilih untuk diperpanjang dulu gitu ya,
ya berhati-hati dulu gitu ya, jangan sampai kemudian ada restriksi yang kedua gitu, itu akan lebih besar buat mereka. Nah ini juga harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Dan keberadaan gugus tugas percepatan ekonomi ini adalah sangat pivotal, karena yang paling penting adalah eksekusi dari stimulus. Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia. Mas Fitra, terima kasih banyak perspektif yang sudah Anda bagi bersama kita. Selamat pagi Mas Fitra.